Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak Soleh. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Boyolali. Unit kerja saya ada di SD Negeri 1 Sumur, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Masih ingatkah kalian tentang pengajaran dan pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan pendidikan, menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas yaitu hanya bersifat transfer materi pembelajaran, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada karakteristik siswa. Selain itu, pembelajaran yang saya lakukan hanya melihat dari nilai kognitif saja, sedangkan aspek-aspek lain tidak, seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sehingga saya beranggapan bahwa murid itu sebagai objek pembelajaran. Setelah belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan saya mendapatkan materi tentang modul 1.1, tentu dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas pasti ada perubahannya. Misalnya saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang menyeluruh, artinya saya menilai tidak hanya dari aspek kognitif saja. Saya menilai dari spiritual, budaya, kognitif, sosial, afektif, dan lain sebagainya. Setelah saya sadar saya sebagai guru, yaitu sebagai fasilitator pembelajaran, artinya saya memberikan kebebasan berekspresi kepada siswa saya. Selain itu juga siswa saya dapat mengemukakan pendapat dan berkreasi serta kreatif, sehingga murid tidak lagi menjadi objek dalam pembelajaran, namun sebagai subjek pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, tentu saya sebagai guru terus berrefleksi, yaitu memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya, memahami karakteristik murid, dan selalu ikhlas dan sabar dengan ketulusan hati agar tujuan pembelajaran yang diperoleh siswa itu bermakna dan dapat diterapkan di masa yang akan datang. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan memang luar biasa sekali. Setelah saya mempelajari materi-materi yang ada pada modul 1.1, saya mencoba menerapkan kelas saya lebih baik agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berikut ini adalah terapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu merancang dan mengimplementasikan pembelajaran yang bermakna dan melibatkan murid. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran abad 21 dengan pemanfaatan teknologi sesuai kodrat zaman dari siswa tersebut. Karena bagaimanapun teknologi tidak bisa kita elakkan, namun bisa kita terima dengan bijak dari pemanfaatan teknologi tersebut. Wah, ternyata belajar tentang pemahaman Ki Hajar Dewantoro sangat seru. Berikut ini adalah kesimpulan saya sebagai guru yang belajar tentang pemahaman Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama yaitu bahwa yang namanya belajar itu adalah menuntun. Menuntun dalam kegiatan pembelajaran. Jadi setiap siswa dapat belajar sesuai dengan minat bakat mereka. Yang kedua, tentu sebagai guru kita harus menjalin komunikasi untuk mengetahui latar belakang murid dan karakteristiknya. Karena setiap murid itu memiliki
karakter yang berbeda-beda, maka kita perlu belajar tentang karakter dari murid tersebut. Yang ketiga, yaitu menjalin teladan yang baik bagi murid. Sebagai guru, yaitu sebagai seorang pendidik memang harus sebagai teladan bagi murid-muridnya, sehingga murid dapat melihat, mencontoh dari guru-gurunya masing-masing. Demikian pemaparan materi kali ini tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.